Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama bini'matil imani wal islam. Nusholli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita bisa segera bertatap muka di kelas nanti. Bismillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yakni tentang perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kalau di buku kalian ini ada di bab pertama. Pada bab ini adalah bagian dari materi Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di awal bahwa pendidikan agama Islam itu ada 4 materi besar, yaitu materi Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Nah, pada bab ini masuk ke dalam materi Al-Quran dan Hadis dengan tema perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, nanti yang akan kalian bahas adalah bacaan ayat Al-Quran dan hadisnya, isi kandungan ayatnya, dan penerapan dari dalil-dalil tersebut sehingga kalian mampu untuk mengambil hikmah dari itu semua. Nah, pada semester pertama ini yang dibahas adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang perilaku taat aturan. Lalu dilanjutkan dengan Al-Quran surah Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dan tanggung jawab. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dengan membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang perilaku taat pada aturan. Nah, sebelum kita baca sama-sama, di sini apakah ada yang ingin membacanya? Sukarelawan, silahkan. Saya Pak. Oke, silahkan, Shoki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Iya. Nah, di sini kita perhatikan sama-sama ya ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ayat ini sebaiknya kalian hafal. Di sini kenapa penting untuk menghafalnya? Karena nanti untuk Al-Quran surah ini kita akan memahaminya secara komprehensif, mulai dari bacaannya, termasuk juga kosakatanya dan makna arti dari surah ini, dari ayat ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman semua bahwa di buku kalian itu ada terjemahan per kata demi kata. Nah, sedangkan yang Bapak tampilkan di dalam PowerPoint ini adalah beberapa kata kunci yang sekiranya bisa membantu kamu dalam menghafal dari arti kata per kata. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kata pertama adalah ati'u. Ati'u itu adalah
kata perintah dari taatilah. Jadi kalau kalian pernah belajar bahasa Arab, kata ati'u ini termasuk ke dalam fi'il amr yang artinya kata perintah. Sehingga kalau misalnya Al-Quran diawali dengan kata perintah, maka itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dalam hal ini perintahnya apa? Taatilah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Nah, untuk ulil amri ini bisa dimaknai secara perkata, artinya adalah orang yang memiliki urusan, orang yang dibebani urusan. Sehingga untuk memudahkan penerjemah, maka biasanya ulil amri itu diartikan sebagai pemimpin. Pemimpin mana aja? Mulai dari pemimpin yang paling bawah hingga ke yang paling atas, dari lingkungan yang kecil hingga lingkungan yang besar. Dan ini maknanya sangat luas. Termasuk dari pemimpin keluarga, yaitu ayah, lalu pemimpin masyarakat, misalnya dari ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai ke pemimpin negara, entah itu presiden, raja, ataupun yang lainnya. Lalu dilanjutkan ke kalimat kedua ya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Lalu jika kamu berselisih tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu lebih baik dan lebih bagus penyelesaiannya. Nah, ayat ini cukup pendek ya jika dibandingkan dua ayat yang lain. Oleh karenanya saya rasa ini adalah ayat yang paling mudah untuk kalian hafal. Karena maknanya dan padanan katanya ini mudah untuk dihafal dan sangat jelas apa itu isi dan konten dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, berikutnya tentang perwujudan sikap taat. Di sini sudah dijelaskan ya dari urutan penulisan katanya, penulisan kalimatnya, untayan lantunan dalam ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Yang pertama, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, jadi sudah jelas nih hierarki dalam ketaatan itu ada 3. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, di sini perwujudan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ditinjau dari kitab suci Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang semuanya adalah firman Allah. Sehingga untuk mewujudkan perilaku taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan melaksanakan rukun iman dan Islam serta mengikuti seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua adalah taat kepada Rasulullah SAW. Sama, melaksanakan isi Al-Quran dan ditambah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik itu perkataan beliau, kebiasaan beliau, perbuatan beliau, dan lain sebagainya yang biasa kita kenal dengan istilah hadis ataupun sunnah. Nah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ini kita perlu maknai sebagai ketaatan yang utama. Karena di dalamnya kita tidak bernegosiasi, kita tidak ada tawaran, kita tidak bisa mengimani sebagian dan mengingkari sebagian lainnya. Kita harus mengikuti seluruh ajaran Al-Quran, kita harus mengimani semua ayat yang ada dalam Al-Quran dan tidak boleh untuk mengingkari sebagian atau seluruhnya. Karena bisa-bisa membawa kita pada kekufuran seperti itu. Begitupun tentang hadis, begitupun tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya kita pelajari kisah hidup beliau, kita ikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan beliau sehingga semuanya ini bisa terrealisasi dengan sangat baik. Nah, lalu yang ketiga adalah taat kepada pemimpin. Dan taat kepada pemimpin ini banyak ya. Artinya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemimpin dengan catatan tidak berlawanan, tidak bertolak belakang dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Nah, biasanya kalau misalnya ini di dalam bernegara, berarti pemimpin tertinggi kita adalah presiden. Ketika presiden dan lembaga-lembaga terkait membuat sebuah aturan yang memang di dalamnya tidak ada indikasi, tidak ada perbuatan yang
berpotensi melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita ikutin. Maka dari ini umat Islam kita semua wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpin-pemimpin kita. Tentu saja apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal yang baik, membuat aturan-aturan yang baik, kita wajib untuk mengikutinya. Dan apabila sebaliknya pemimpin tersebut mengajak pada kemungkaran, kesyirikan, kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk menolak. Nah, itu dia untuk pelajaran hari ini. Untuk materi yang pertama, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bapak harap kalian cepat untuk memahaminya, menghafalnya, sehingga ketika kalian ujian nanti kalian akan lebih mudah. Biasanya bentuk-bentuk soal ujian nanti ada yang sambung ayat, sambung kata, atau mungkin menerjemahkan dari kosakatanya, mufradatnya, seperti itu. Oke, sebelum Bapak akhiri, silahkan apakah ada yang ingin memberikan hikmah? Apa yang kamu pelajari dari pelajaran hari ini? Silahkan. Dengan kita mempelajari pelajaran hari ini, kita harus menaati Allah dan Rasulullah dan juga pemimpin. Tapi diutamakan Allah dan Rasulullah. Hikmahnya adalah kita harus mengikuti hierarki dan peraturan yang berlaku agar hidup kita semakin tertib, teratur, dan berjalan dengan lancar, Pak. Ya, terima kasih semuanya yang sudah berpendapat. Alhamdulillah, semoga kalian sudah paham dan insya Allah apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita pelajari, ini bisa meresap ke dalam hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Semoga Allah memberkahi ilmu dan amalan kita. Bapak akhiri, terima kasih atas segala partisipasinya. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat pantang menyerah. Semoga Allah memberkahi ilmu dan amalan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.